Shalom. Tuhan memberkati. Karena kalau kita bisa mengucap syukur kepada Allah, berarti iman kita tumbuh, iman kita hidup. Kalau aku cari damai, tidak ada damai kalau Tuhan Yesus tidak jamah setiap kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayanmu Tuhan, pimpin berkati hamba-hambamu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapa, urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Berkati hambamu yang bawa firman. Urapi dengan roh kudusmu, kuasai hambamu. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tanganmu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Di minggu yang cerah ini, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Kita mengingat bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib selalu datang di dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Sungguh besar pertolongan-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah kami yang sangat baik, bahkan Engkau teramat baik. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Yesus. Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu beserta kami Tuhan. Haleluya. Nah, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
dan berjalanlah denganku. Beri sorak-sorai pada Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kita sembah adalah Yesus. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali. Mari kita kasih salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesusku adalah kekuatanku. Mari kita pujikan bersama, kita sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Siapa Dia? Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semuanya jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak. Katakan sekali lagi, agar nyata. Agar nyata bahwa kami anak Allah.
Kita bersyukur kita diangkat sebagai anak Allah, anak yang baik. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan. Kalau aku cari damai, tidak ada damai kalau Tuhan Yesus tidak jamah setiap kita. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
pagi ini kami ingin belajar tentang firman-Mu yang membekali kehidupan kami, yang memberi kekuatan kepada kami di dalam perjalanan hidup kami. Maka Tuhan, bekerjalah melalui kuasa Roh-Mu agar hamba-Mu dapat berbagi dengan sahabat-sahabat kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati. Hari ini temanya adalah kekuatan dari ucapan syukur. Mengucap syukur, kalau kita katakan gampang. Bahkan kita seringkali memberi nasihat pada teman-teman, mengucap syukurlah, bersyukurlah. Karena kalau kamu ingin menikmati kebahagiaan, letaknya dari kemampuan mengucap syukur. Kalau kamu mampu mengucap syukur, kebahagiaan itu terjadi dalam hidupmu. Tapi sulit sekali dalam praktek hidup. Kalau kita diberkati, mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau kita tertekan kehidupan kita, bagaimana mau mengucap syukur? Hari ini Tuhan mengajar kita untuk dapat mengucap syukur dalam berbagai keadaan. Mari kita baca Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pengalaman dari Daud. Daud adalah seorang raja yang banyak sekali pengalaman dalam kesulitan hidupnya. Sebelum dia dinobatkan menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh mertuanya. Daud lari dari satu tempat ke tempat lain. Ada sahabat-sahabatnya ikut Daud. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Ada prajurit yang merasa tertekan oleh Raja Saul, dia ikut Daud. Total 600 orang. Bagaimana mau lari dengan 600 orang? Daud berada di satu kota. Kota itu tahu, lapor kepada Saul. Nah, terjadilah kejar-kejaran terus. Pengalaman Daud di Gua Adulam. Daud baru istirahat di Gua Adulam dengan 600 sahabatnya. Tiba-tiba Saul dengan tentaranya datang. Ketakutan muncul, kebingungan muncul. Gua Adulam itu gua yang tidak ada pintu belakangnya. Nah, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketakutan, Daud mengatakan, mengucap syukurlah kepada Allah. Tadinya sudah hilang, ucapan syukurnya sudah hilang. Kenapa? Karena tertekan, jiwanya tertekan, gelisah ada di dalam hidupnya. Lalu muncullah satu perkataan, sebab aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku bersyukur lagi. Ucapan syukurnya ini sudah hilang. Di tengah kesulitan, di tengah kegelisahan hidup, ingat dia, aku bersyukur lagi kepada Tuhan.
Mengapa Daud bisa bersyukur? Karena dia tahu persis, dia punya Tuhan yang hidup. Daud dipelihara oleh Tuhan, Daud dijagai oleh Tuhan, Daud diberi kekuatan oleh Tuhan. Dengan ingatnya pemeliharaan Tuhan, Daud mulai bersyukur lagi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan yang sering kali menghadapi berbagai macam kesulitan. Bagaimana cara menghilangkan kesulitan? Mari kita belajar seperti Daud. Aku bersyukur lagi. Yang mungkin hari-hari ini, yang mungkin sebelum hari ini, kita sudah menghadapi kesulitan yang tidak terbantahkan lagi. Seperti Daud, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia ini, Allah lah yang menghidupi kita. Kita dapat makan, Allah lah yang memberkati kita. Kita sehat, Allah lah yang memberkati kita. Sehingga kalau kita ingat siapa yang ada di belakang kita, yang memegang tangan kita, yang memegang kehidupan kita, Allah yang hidup, maka kita wajib bersyukur kepadanya. Inilah kekuatan yang Allah ajarkan melalui kesaksian Daud, melalui pengalaman Daud. Kita sebagai anak Tuhan juga harus bersyukur. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam berbagai macam keadaan, dalam segala hal. Jadi Allah tidak minta kita untuk membuat makanan, untuk membuat sesaji, enggak. Allah hanya mengajar kita, belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Ini, ayat ini harus kita jadikan ayat emas. Di tengah kesesakan, di tengah kekurangan, di tengah kesulitan, mengucap syukur memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ayat ini mengatakan, mengucap syukurlah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristuslah yang telah menyelamatkan kita. Karena Yesus Kristuslah yang memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Jikalau kita kekurangan, jangan mengeluh. Mari kita mengucap syukur. Karena Allah masih memberi kita hidup, pasti Allah memberi berkat untuk makan. Satu ayat yang mengatakan Allahku kan mencukupi. Kalau kita di dalam ketakutan, mengucap syukurlah. Karena Yesus telah menebus kita, telah melepaskan kita dari segala ketakutan-ketakutan hidup kita. Kalau kita mengalami berbagai macam
masalah hidup, Yesus memberi jaminan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berpikulan berat. Kalau kita sakit, Yesus memberi jaminan bahwa bilur-bilurnya memberikan kesembuhan. Kekuatan mengucap syukur harus selalu kita ingat dalam hidup kita. Jawaban dari segala masalah hidup letaknya dari kemampuan kita mengucap syukur kepada Allah. Karena kalau kita bisa mengucap syukur kepada Allah, berarti iman kita tumbuh, iman kita hidup. Dan dari iman mengucap syukur inilah segala model kesulitan hidup akan kita kalahkan. Karena Allah menyertai kita, Allah memberkati kita dari kita mengucap syukur. Sekali lagi, mari kita gunakan kekuatan dari mengucap syukur ini untuk mengalahkan berbagai macam kesulitan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan firman pada hari ini, supaya kami terus mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kami menikmati kekuatan baru yang dapat mengalahkan berbagai macam musuh kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita bersyukur karena Indonesia telah bebas COVID. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk ibadah online, supaya ibadah online ini terus jalan. Ya, doakan agar kru sehat, doakan agar kru semangat, dan doakan agar alat-alat yang kita pakai awet. Lalu kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, jangan lupa like, komen, dan share. Dengan Bapak Ibu membantu kami menyebarluaskan firman Tuhan ini, Bapak Ibu diberkati. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka jadwalnya Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum, dan selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Hai anak muda, yuk ikut supaya kaum muda makin diberkati. Lalu Selasa sore jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat itu ada ibadah cabang dan juga ada ibadah permata. Itulah pengumuman yang ada di gereja. Mari kita mengadakan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa berkat. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami mohon untuk memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak,
Urapi Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden kami, dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari surga, pimpin Bapak Jokowi dalam tugas-tugasnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, pimpin berkati hamba-Mu, beri kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, agar Bapak Menteri dapat menunaikan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Bapak TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang menyertai dan memberkati. Kami satukan iman, kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya, supaya anak kami ini Kau ganti organ tubuh yang baru, dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, bersaksi tentang hebatnya Yesus. Kami berdoa untuk Arin yang tumor di dada telah Kau ambil. Sekarang kerapuan tulang Engkau kuatkan, sehingga tulang-tulangnya kuat, dapat berdiri, dapat berjalan, dan bersaksi. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan kaki, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno, berikan kekuatan, sehingga dia dapat bergereja kembali bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo. Kami bersyukur seseknya telah Kau sembuhkan, tinggal tulang kakinya Engkau sambung kembali. Kami berdoa untuk Ibu Linda, berkati Tuhan, sehingga Ibu Linda dapat beraktivitas tanpa memiliki asam lambung yang naik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito. Engkau telah menyembuhkan Lili. Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Engkau telah menyembuhkan Bapak Sriono. Engkau telah menyembuhkan Ibu Petrus Sutresno. Jamah Tuhan, supaya pulih kembali dan dapat terus menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.